Alhamdulillah. Fikih adalah suatu pengetahuan yang berisi tentang hukum atau aturan dalam syariat Islam untuk mengarahkan manusia dalam tata cara beribadah. Sedangkan syariat adalah yang mengatur kehidupan manusia untuk senantiasa taat dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dapat mengetahui perbedaan antara fikih dengan syariat, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya dulu. 1. Ciri-ciri fikih yaitu bersumber dari para ulama atau ahli fikih, tetapi merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kedua, adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. 3. Berbagai ragam cara pelaksanaannya. 4. Hukumnya bersifat dhanni atau dugaan. Dan ciri-ciri syariat yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Kedua, hukumnya bersifat qat'i. Ketiga, hukumnya universal tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. 4. Tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Perkembangan ilmu fikih mencakup 7 periode. Periode pertama menjelaskan masa kehidupan Rasulullah. Ciri-cirinya yaitu mencakup persoalan ibadah, akidah, muamalah, dan adab. Periode kedua menjelaskan 4 khalifah utama sampai pertengahan abad pertama Hijriah. Periode ketiga menjelaskan dari pertengahan abad pertama Hijriah sampai permulaan abad kedua Hijriah. Periode keempat menjelaskan dari awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Ciri-cirinya yaitu fikih berkembang pesat yang ditandai dengan munculnya para imam mazhab seperti Hanafi. Kelima, periode pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Pada periode ini, gerakan ijtihad mulai melemah. Para ahli fikih lebih fokus terhadap pengkajian pada pendapat-pendapat yang ada di mazhab masing-masing. Kajian itu berupa penjelasan, penerapan, dan penetapan buku fikih mazhab mereka. Sementara periode ke-6 berlangsung dari pertengahan abad ke-7 Hijriah hingga munculnya kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani yang diundangkan pada 26 Syaban 1293. Sejumlah hal penting munculnya pada periode ini, seperti berkembangnya pembukuan fatwa resmi dengan menyusunnya pada bab tertentu. Periode ke-7 bermula setelah munculnya kodifikasi hukum perdata Islam hingga masa modern. Mustafa Zarqa mengatakan ada 3 ciri pada periode ini, yaitu lahirnya kodifikasi fikih sesuai tuntunan zaman, meluasnya usaha kodifikasi hukum yang tak hanya pada hukum perdata, tetapi juga pidana, acara, dan hukum administrasi negara. Konsep ibadah. Ibadah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ibadah mahdoh. Contoh ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah goer mahdoh. Contoh ibadah goer mahdoh seperti silaturahmi, menjenguk orang sakit, mencari ilmu, dan lain sebagainya. Definisi atau pengertian ibadah. Ibadah adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam bentuk perbuatan, ucapan, maupun kepercayaan. Yay! Siki and Gari Kami. A
Bentar dulu. Bentar aja kok. Ada sesuatu dari Alwan. Ready? Kok kurang yang? Ya, ternyata loading. Alhamdulillah, lagi gak? Hahaha. Udah dulu segini aja ya guys. Bye-bye.